Perkenalkan, nama saya Lucky Aurelio Alfapiri dengan NIM 20011110305. Jadi sekarang saya akan membahas mengenai struktur teks ulasan buku, di mana struktur teks ulasan buku ini terdapat dalam modul menjelajah dunia pustaka, yang modulnya adalah salah satu modul yang dipelajari dalam mata kuliah Bahasa Indonesia, Pendidikan Dokter Gigi, Fakultas Universitas Samratulangi, semester 3. Jadi saya selaku mahasiswa dari Universitas Samratulangi, Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter Gigi. Nah, jadi berbicara mengenai menjelajah dunia pustaka ini, dimana ini sebuah hal yang merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu mahasiswa untuk memperoleh wawasan yang lebih luas, cara berpikir secara kritis dan kreatif, serta keterampilan membaca dan menulis teks, khususnya ulasan buku secara lebih memadai. Jadi, membahas mengenai struktur teks ulasan buku ini, terdapat beberapa bagian yang dapat kita ulas, yaitu yang pertama ada identitas, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada tafsiran isi, yang keempat ada evaluasi, dan yang terakhir ada rangkuman. Di mana untuk identitas itu sendiri merupakan ulasan yang lazim diawali dengan memberikan informasi tentang identitas buku yang akan diulas, yaitu bisa berisi tentang judul, penulis, penerbit, tahun terbit, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku yang ada. Yang kedua untuk orientasi, di mana orientasi ini lebih untuk menunjukkan dia berfungsi sebagai yang pertama itu menyampaikan informasi tentang buku yang apa yang diulas, terus atau dalam hal jenis aliran apa yang disajikan, siapa penulisnya, dalam hal jati dirinya, dan siapa pembaca yang dituju. Dan ada juga memposisikan buku yang diulas dan menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Itu untuk orientasi. Juga untuk tafsiran isi, di mana di sini kita bisa lihat tafsiran isi ini memuat penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Ada juga isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Jadi yang ketiga di sini ada perbandingan isi buku dengan yang diulas dengan buku-buku lain yang sejenis. Jadi itu untuk tafsiran isi. Nah, selanjutnya di sini ada evaluasi, di mana tahap evaluasi ini adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Yang selanjutnya yang terakhir di sini ada rangkuman evaluasi, di mana tahapan rangkuman evaluasi ini berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektif pengulas atas buku yang diulas dengan berdasarkan tahapan orientasi, tafsir isi, evaluasi yang diberikan sebelumnya. Jadi itu untuk masa materinya. Jadi di sini saya sudah mempunyai buku yang saya ulas sebagai berikut. Jadi di sini saya mengulas buku Anatomi Gigi edisi 2 dari Dr. Gigi Ijiningsi Wangi Jaja. Jadi yang pertama itu, nah ini struktur teks ulasan buku yang seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Jadi yang pertama ada identitas buku. Bisa dilihat untuk identitas buku, judulnya adalah Anatomi Gigi edisi 2. Penulisnya tentu saya Dr. Gigi Ijiningsi Wangi Jaja. Penerbit buku kedokteran EGC. Tahun penerbitannya itu 2013. Hak ciptanya itu hanya itu dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Jumlah halaman ada 409 dan warna sampul buku merah salmon ya. Jadi untuk ISBN bisa dilihat 978 979 044 942. Nah, untuk orientasi dari buku ini, anatomi pembahasannya adalah anatomi gigi merupakan sebagai pembelajaran dalam buku ini yang sangat memberikan edukasi yang akurat bagi pelajar maupun yang berprofesi dalam dunia kedokteran gigi, dengan penulisnya adalah seorang dokter gigi bernama Ijiningsi Wangi Jaja. Buku ini menguraikan pembahasan mengenai struktur anatomi gigi mulai dari benih sampai pada erupsinya. Penguraian juga meliputi struktur rongga mulut, bagian-bagian gigi, istilah-istilah kedokteran gigi, serta macam-macam kelainan gigi. Buku ini juga dilengkapi dengan jaringan rongga mulut, saraf pembuluh darah, limfe, dan sendi temporomandibular. Dan buku ini sangat cocok dengan para pelajar yang menempuh studi pendidikan dokter gigi maupun dokter umum dan perawat
karena memiliki isi pembahasan yang berdasarkan fakta dan penelitian yang tercakup dalam dunia kesehatan. Nah, dalam tafsiran isi yang kedua ada tafsiran isi, di mana buku ini merupakan buku non-fiksi yang memaparkan materi berdasarkan fakta yang dipelajari mulai dari penelitian-penelitian yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah. Jadi mempelajari hal yang bersangkutan mengenai gigi geligi, buku ini ya sangat cocok. Secara ilmiah, struktur dan fungsi gigi sangat jelas juga dipaparkan dalam buku ini. Nah, anatomi gigi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan bentuk atau konfigurasi gigi, hubungan antara gigi geligi atau hubungan gigi geligi dengan jaringan-jaringan penopangnya. Pada bab 1 juga ini pembahasannya bisa dilihat bahwa mengenai hal konservasi merupakan ilmu penambalan gigi yang mempelajari segala kelainan pada gigi dan jaringannya. Selain itu, perawatan juga dikembangkan dalam ilmu ini baik secara preventif, promotif, kuratif, regeneratif, dan rehabilitatif. Nah, sebagai penulis, Dr. Gigi Ijiningsi Wongijaya memperluas pembahasan materi ini dalam buku ini. Selain membahas anatomi gigi, juga terdapat pembahasan lain, misalnya keestetikan atau kosmetik dentistry yang membahas mengenai paras dan kecantikan pasien, di mana bentuk gigi diatur sedemikian rupa agar ya pastinya terdapat lebih indah, lebih enak dipandang. Jadi estetik atau kosmetik dentistry ini lebih mengacu pada perbaikan gigi geligi itu sendiri yang mempercantik senyuman. Tentunya perawatan dan pengerjaannya ya didasarkan pada pengetahuan ilmiah kedokteran gigi serta pengalaman-pengalaman yang ya sudah didapatkan oleh dokter gigi tersebut. Nah, untuk bagian evaluasi, buku ini merupakan buku yang disusun dengan berdasarkan penelitian dan bersifat faktual. Untuk seorang pelajar dalam dunia kesehatan, terlebih pelajar yang menempuh pendidikan kedokteran gigi, buku ini terkesan sangat bermanfaat dikarenakan buku ini dianggap wajib untuk dimiliki, di mana informasi-informasi yang ada bisa dibilang sangat akurat dan terbukti berdasarkan fakta. Seluruh kerincian pembahasan mengenai gigi geligi pun yang ada itu dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi dan sangat membantu pembaca dalam memahami isi dari buku ini. Jadi kelebihan dari buku ini sangat jelas bisa dilihat bahwa dalam struktur pemaparannya. Akan tetapi buku ini juga masih mempunyai kelemahan ya. Jadi misalnya dalam segi ilustrasi, gambar yang ditampilkan di buku ini warnanya hitam putih, belum warna yang lengkap begitu. Jadi kekurangan lainnya bisa dilihat buku ini terkesan bermanfaat bagi orang yang menempuh dalam pendidikan di kesehatan, tapi ya tidak dengan orang awam yang pada dasarnya tidak mengerti apa-apa dalam dunia kedokteran, apalagi dalam dunia kedokteran gigi. Meskipun terstruktur, pembahasan dari buku ini khususnya mengenai anatomi gigi geligi itu sendiri bisa dibilang cukup rumit dan pembaca harus sedikit lebih fokus dalam memahami isinya. Dalam segi pembahasannya, pada dasarnya buku ini hanya terfokuskan untuk dibaca bagi orang yang berprofesi atau berpendidikan dalam dunia kedokteran gigi. Tidak jarang buku ini ya tidak terlalu dikenal keberadaannya dalam dunia kesehatan. Tapi buku ini kalau di dalam dunia kedokteran gigi ya sudah sangat terkenal karena istilahnya haruslah dimiliki oleh mahasiswa ataupun yang berprofesi dalam dunia kedokteran gigi. Jadi buku ini dikenal sebagian besar oleh orang yang menempuh pendidikan kedokteran gigi, apalagi jika berbicara mengenai buku ini dibaca oleh khalayak ramai, yaitu sedikit susah dan tidak mungkin sih, tapi berbicarakan buku ini hanya untuk pembelajaran semata. Nah, jadi untuk rangkuman di sini pembahasan yang menyertakan data dan fakta, di mana buku ini pada dasarnya tidaklah semata-mata dikarang ya, karena ini buku non fiksi. Buku ini pada dasarnya buku ini secara langsung memberikan pengajaran secara ilmiah. Pembelajaran dalam kedokteran gigi tidaklah lepas dari peranan buku yang satu ini, karena buku ini sangat dikenal dalam dunia kedokteran gigi. Tapi kalau di keseluruhan buku ini tidak terlalu. Jadi buku ini sering dan selalu direkomendasikan bagi para pelajar kedokteran gigi. Dalam dunia kesehatan, Dr. Gigi Ijiningsi Wongijaya dalam pembahasannya mengenai anatomi gigi dalam buku ini secara tidak langsung memperlihatkan keseriusannya dalam mengembangkan nilai pengetahuan bagi para pelajar maupun mereka yang sudah dalam jenjang profesi. Jadi itu sekian ulasan struktur teks ulasan buku dari saya. Terima kasih.